Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Saputri, NPM 21040016. Di sini saya akan membahas analisis potensi bencana di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik memiliki potensi bencana yang tinggi. Analisis potensi bencana yang sangat penting untuk memahami risiko dan menyiapkan langkah mitigasi. Presentasi ini akan membahas konsep potensi bencana dan analisis potensi bencana di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Konsep potensi bencana. Definisinya adalah potensi bencana kemungkinan terjadinya bencana berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, dan sosial di suatu wilayah. Faktor penentunya adalah geografis, letak geologis, topografi, klimatologis atau curah hujan atau angin, sosial, kepadatan penduduk, infrastruktur, jenis bencananya, bencana alam, sosial. Potensi bencana diidentifikasi melalui pemetaan risiko yang mencakup analisis data historis, kondisi lingkungan, dan faktor manusia. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dengan mengimplementasikan strategi mitigasi yang sangat efektif. Analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Bencana alam, ada gempa bumi. Sumatera berada di zona subduksi, rentan terhadap gempa bumi, misalnya gempa Aceh. Tsunami, akibat gempa bumi bawah laut, contohnya tsunami Aceh tahun 2004. Letusan gunung berapi, Gunung Sinabung dan Gunung Merapi di Sumatera Utara. Bencana sosial, konflik sosial antar etnis di beberapa wilayah, banjir terutama di wilayah pesisir dan perkotaan. Selanjutnya, Sumatera memiliki potensi bencana yang tinggi karena letaknya yang berada di zona subduksi. Langkah mitigasi meliputi pembangunan infrastruktur tanah gempa, sistem peringatan dini tsunami, dan program edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Gempa bumi. Jawa juga berada di zona subduksi dengan gempa yang sering terjadi. Contohnya gempa di Yogyakarta. Selanjutnya ada banjir. Sering terjadi di musim hujan, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Bencana sosialnya kemacetan dan polusi udara, kepadatan penduduk dan kendaraan bermotor. Kebakaran terutama di daerah padat penduduk. Analisis potensi bencana di wilayah Kalimantan. Menghadapi bencana banjir dan kebakaran hutan yang signifikan, langkah mitigasi meliputi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pembangunan sistem irigasi, dan peningkatan layanan kesehatan. Analisis potensi bencana di Sulawesi. Sulawesi memiliki risiko bencana alam dan sosial yang tinggi. Upaya mitigasi tersebut peningkatan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan program perdamaian serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulan materi ini adalah Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat tinggi di berbagai wilayah. Analisis potensi bencana dan langkah mitigasi yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Oke, sekian dari materi hari ini.